Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sehat. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak ya untuk bisa hadir pada siang hari ini. Gembira sekali hari ini banyak sekali yang hadir dan saya juga harus menyapa walaupun tidak sempat hadir di sini, yaitu pihak dari Kementerian Kebudayaan yang masih mendukung AMI Awards sejak tahun lalu. Mereka kebetulan juga punya acara di Jogja, jadi hari bersamaan, jadi mereka hanya menyampaikan salam. Juga pada partner-partner kita di sini ada Fresh Eco, ya, yang juga sudah hadir dan memberikan makna tambahan kepada Piala AMI seperti teman-teman yang bisa lihat di sini ya, mengandung beberapa butir, beberapa karena kutip banyak, kalian. Tapi filosofinya kita ambil, yaitu memang pemenang AMI ini memang luar biasa dan pantas untuk disebut sebagai kelas bagian mereka semua itu ya. Teman-teman media, terima kasih selalu setia untuk mendukung AMI. Kalau soal konsep kreatif, saya nanti akan meminta Pak Untung, Mas Untung yang menggarap soal kreativitas ya. Kalau saya sebagai ketua hanya tugasnya menjaga marwah. Pasti. Marwah dari AMI Awards yang independen, satu-satunya yang memberikan penghargaan kepada 62 kategori musik di Indonesia. Ya. Saya rasa paling banyak gitu ya, 62 kategori dari semua genre yang ada di Indonesia. Memang musik Indonesia luar biasa ya, genre-nya banyak sekali. Dan juga kita selalu menjaga lagi-lagi ya independensi dan tidak selalu harus yang paling laku yang menang, tapi juga yang berkualitas. Yang ini mungkin yang bisa membedakan kita dengan yang lain-lainnya. Pada prinsipnya kalau kita sih senang-senang aja ya, makin banyak awards, ya musisi senang, ya pencipta senang, penyanyi senang, banyak awards. Tapi kami lah yang satu-satunya masih bertahan selama 27 tahun berkat kita semua. Sementara itu dulu, Pak Dwi. Mas Chandra, ini aku. Ini memang menarik karena dengan 27 tahun tetap eksis dan buat award seperti ini tetap terus terjaga sesuai marwahnya. Tapi kali ini kalau dilihat dari video AMI Awards tadi kan kita kasih cuplikan tuh, terlihat berbeda loh tampaknya dengan yang sebelum kita tahun lalu ya. Jadi tahun lalu udah penuh kejutan, tapi tahun ini makin banyak lagi kejutannya. Benar, mungkin bisa ceritain dikit nanti kalau yang lebih jelasnya mungkin akan dijelaskan ya tentunya dari Prestige Promotion. Di sini ada Mas Untung. Tapi perbedaannya aja nih Mas Chandra tahun ini dan tahun lalu tuh apa kira-kira? Iya, walaupun AMI itu semakin dewasa ya, semakin bertambah usia, ya, tetapi yang tampil semakin muda. Iya loh. Lihat aja di sebelah kanan saya ini. Bukan muda lagi tuh. Yang kok beda ya. Tapi kalau soal musik tuh nggak kenal usia ya. Ya betul. Bisa kita muda terus ya. Setuju. Bikin kita tuh fresh terus ya, semangat ya. Terus bangun pagi semangat, ke kantor semangat karena musik. Itu. Di sini sudah ada Mas Untung dari CEO Prestige Promotion. Mungkin Mas Untung bisa memberikan tanggapan gimana nih rasanya diberikan kepercayaan untuk bisa membuat konsep kreatif serta produksi untuk sebuah penghargaan musik yang paling prestisius di Indonesia, yaitu AMI Awards. Boleh cerita dikit nih Mas? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, makasih. Terus kita juga mau berterima kasih buat AMI Awards, Mas Chandra, Om Ade, ada timnya juga, Om Ibu, semuanya tim AMI yang sudah mempercayakan ke Prestige untuk pertama kali. Betul. Untuk pertama kali Prestige mengadakan event ini, bebannya lumayan berat ya. Gimana coba cerita? 26 tahun udah pernah berjalan di tahun ke-27. Benar. Jadi mungkin awarding itu apa ya? Semuanya bisa ngadain award gitu. Cuman yang eksis dan independen itu kan ada di award. Terbukti antusiasnya tadi Mas Chandra juga bilang ini sudah bertambah lagi pesertanya dari tahun ke tahun. Jadi antusias orang musisi itu memang sangat bagus buat AMI Award. Yang kedua memang benar tadi kalau dibilang kalau orang belum dapat AMI Award kayaknya belum pas pengakuannya. Benar nggak sih? Jadi kayak harapan semua musisi dan penyanyi ya dalam itu membuat karyanya. Memang apa ya? Yang pertama yang
apa yang membuat awarding untuk para musisi ya award. Tapi beban satu lagi, AMI Award itu nggak pernah biasa ketika ada AMI Award dari sisi konsep, dari sisi penampilan, dari sisi tata cahaya, kolaborasi, performing. Makanya kita tahun ini juga kepingin bahwa AMI Award itu dibalikin lagi ke marwahnya, bahwa mereka ini awarding yang sakral buat para musisi yang mereka juga ada bangganya, selalu bangga, selalu bangga ketika mereka tuh perform sama dapat awarding dari AMI. 3 menit. Nah konsep tahun ini kan musik generasi baru, jadi dibilang juga bahwa apa ya, kita tuh makin tua tuh makin muda, jadi musiknya selalu baru. Jadi kita juga dapat pesan dari Kemendikbud ya Mas Hendra ya, bahwa kita ingin tampil selalu elegan. Kalau AMI Award tuh harus elegan, tapi kreatifnya itu harus lebih kekinian. Nah itu salah satu challenging buat Presis mengadakan event ini. Ya kalau saya pribadi mungkin udah sering buat AMI Award, tapi ketika TV berkali-kali sampai Di TV ya? Di TV-nya. Betul. Nah sekarang kan ke Prestis. Nah kalau Prestis itu bendera sendiri yang kita untuk pertama kali kan mengadakan AMI Award. Ya insya Allah kita bisa mendeliver message dari Kemendikbud sama AMI Award bahwa AMI Award itu salah satu atau mungkin satu-satunya award di musik yang patut dibanggakan oleh para musisi. Jadi kalau orang belum masuk AMI Award, belum berpartisipasi atau belum menjadi pemenang, kayaknya karya mereka tuh masih ada yang kurang. Betul. Nominasi. Aku jadi terharu nih saya. Coba cerita ya. Karena saya tuh berawal bikin lagu karya ini tuh memang terinspirasi dari kehidupan nyata saya, dari bagaimana aku sama hubungan dengan suamiku sedang LDR. Karena waktu itu ya. Waktu LDR tahun berapa sih? Tahun lalu. Jadi dari tahun lalu ini suami aku sekarang sudah pindah tugas, sekarang base-nya di Doha, Qatar. Dan dari situ aku galau banget dong. Aku biasanya selalu ditemenin selalu bareng gitu. Saya sekarang LDR. Kayaknya aku bilang dong sama Naga Suara yang aku adalah Naga Suara yang jadi label aku. Alhamdulillah sudah bertahan 15 tahun ini aku bersama Naga Suara, Masya Allah. Dan sepertinya ini harus kita buatkan tribute gitu loh, untuk bikin karya. Perasaan ini ya. Perasaan ini. Tapi aku nggak mau cuma hanya karya yang sekedar viral atau yang sekedar memang lagi in sekarang, tren aja, lagi tren. Tapi aku benar-benar pengen punya karya yang selalu berkualitas, karena aku tuh selalu kalau berkarya tuh pengennya MI-nya tuh masuk AMI, Mas. Karena pencapaiannya pengennya gitu. Karena memang pencapaiannya tuh selalu bagaimana aku pengen masuk AMI. Kenapa? Karena tidak hanya itu tadi kan, tidak hanya mungkin yang populer, tapi yang benar-benar berkualitas, yang memang musikalitasnya itu juga selalu dinilai ya. Itu bedanya gitu. Ya. Jadi makanya aku bangga banget dengan lagu Aku Kangen Kamu ini yang awalnya tribute aku dengan kehidupan pribadi aku untuk suami ya kan. Akhirnya masuk nominasi. Ini terharu banget sih. Suatu itu kebanggaan pastinya. Saya tidak pernah mengharapkan untuk bisa menang atau apa, itu bonus. Tapi bagi kami seorang musisi pasti ingin selalu memberikan karya yang terbaik gitu. Kami di luar nominasi yang sudah diumumkan. Pertanyaannya begitu. Bagaimana kira-kira? Ya, seperti lazimnya setiap tahun, kami juga memberikan yang namanya Lifetime Achievement Award kepada 3 pihak, yaitu label, penyanyi dan kreator dari pencipta lagu atau arranger atas dedikasi mereka selama karya mereka untuk memajukan musik Indonesia. Jadi selalu tiap tahun tuh ada Lifetime Achievement Award bagi 3 pihak tersebut gitu. Saya juga ingin menambahkan bahwa ada satu dukungan juga dari pihak lembaga penjamin simpanan LPS juga yang mendukung AMI ini. Kita berterima kasih juga atas dukungan mereka. Satu lagi yang saya ingin sampaikan sebelum saya lupa, bahwa bukan maksud kami untuk selalu membanggakan diri ya bahwa AMI itu the best, itu bukan. Yang paling penting adalah bagaimana para musisi menerimanya ya. Kita mengharapkan sekali yang menerima itu bangga dan sebagaimana dikatakan tadi ya, menjadi suatu
harapan mereka mendapat AMI Award ya. Itu yang lebih penting ya daripada kita menepuk dada bahwa AMI adalah yang tertua dan sebagainya. Itu hanya fakta saja. Dan semakin banyak award semakin bagus karena itu artinya banyak pihak yang memberikan penghargaan kepada para musisi Indonesia. Tapi yang paling penting lagi-lagi adalah mereka yang menerima itu merasa bangga ya? Merasa memang berkarya di musik dan mereka terus semangat untuk bisa berprestasi. Bagi yang belum dapat, nah ini nih ada yang mau disampaikan. Ini nih salah satunya yang ada di atas panggung nih. Gimana tuh Mas Chandra? Ya, yang saya bisa katakan adalah memang kita semuanya bergantung kepada 2000 lebih anggota AMI. Ya, mereka lah yang memilih siapa-siapa tahun ini yang akan dapat, gitu ya. Dan sebelum pemilihan dari 2000 lebih anggota itu ada tim kategorisasi yang memastikan bahwa sebuah lagu ini masuk dalam kategori yang saatnya yang benar gitu, di 62 kategori. Dan di sini hadir Mas Budia ya di belakang sana, salah satu anggota dari tim kategorisasi yang dipimpin oleh Pak Syarani. Boleh kita berikan tepuk tangan dong. Ya, lagi-lagi kepada mereka yang belum beruntung ya tetap semangat. Setuju. Ya. Kalau istilahnya kata Profesor Hamka, ulama kita mengatakan usaha dan takdir tidak bisa dipisahkan. Tentu saja ini bekerja sama dengan tim Mas Chandra ya untuk memberikan anugerah yang paling terbaik di antara yang terbaik, sehingga kedepannya para pemenang dari piala yang sudah dikalungi oleh beliau ini semakin bersemangat untuk berkarya, ya kan? Berkarya yang lebih sehingga itu diakui secara nasional ataupun internasional. Harapannya seperti itu. Yes. Jadi itulah dia jawabannya ya untuk pertanyaan tadi. Satu lagi nih buat Mas Chandra, tema musik generasi baru nih. Mungkin yang sebelumnya kita sudah ada press conference, sudah banyak yang tahu, mungkin kita bisa sampaikan lagi. Kenapa sih tema kali ini AMI adalah musik generasi baru? Mungkin bisa dijelasin Mas Chandra. Iya, saya rasa dengan sendirinya ya, semakin kita AMI harus relevan ya. Relevan dengan perkembangan zaman dan sepertinya juga hasil dari yang nominasi yang kita baca ya, itu tidak jauh juga dari perkembangan yang ada di sosial media ya, bahwa popularitasnya juga. Tapi lagi-lagi kita juga nggak hanya popularitas yang kita tekankan, tapi juga kualitas ya. Generasi baru adalah sebenarnya tema yang sangat obvious ya, sangat masuk akal ya, karena memang setiap tahun talenta Indonesia berkembang terus dan kita harus betul-betul menghargai usaha yang luar biasa dari para musisi Indonesia ya, yang membentuk sektor industri musik, subsektor industri musik dan industri kreatif. Walaupun kita tahu bahwa 3 besar dari industri kreatif itu adalah kuliner, fashion, dan kria ya. Dan musik itu memang kalah ya kontribusi, tapi nah ini tapinya ini tanpa musik mereka nggak bisa berkembang. Restoran kalau nggak pakai musik ya kayaknya sepi. Betul. Kemudian kria ya, kemudian fashion ya, kalau mau fashion show tanpa musik nggak bisa ya. Jadi musik itu benar-benar katalisator untuk memajukan industri kreatif. Siapa di balik industri kreatif? Ya para musisi-musisi ini. Kita harus kasih penghargaan terbaik. Terima kasih. Buat kami tahun depan lagi ya, Wak. Iya. Wow, ini kebetulan memang sudah serius? Sudah. Cepet banget, satset nih. Iya dong. Harus sebenarnya sih target dalam setahun itu kita minimal 2 ya. Cuma karena kemarin saya sibuk ini away terus dengan timnas. Makanya aku tapi ikutin perjalanan kamu sih, bangga banget ikut ngerasain euforianya jadinya yang euforia dengan timnas akhirnya ke pending untuk bikin buat Indonesia ya. Akhirnya baru kesampaian di akhir tahun ini. Aku udah rekaman dan insya Allah rilisnya di tahun 2025 nanti. Asik. Awal targetnya AMI 2025. Semangat pokoknya. Karena aku selalu kalau berkarya dalam hati kamu dalam hati aku tuh diniatin. Aku targetnya selalu pengen masuk nominasi dalam AMI, Mas. Kenapa? Karena saya tuh ngerasa bahwa apa ya? Aku tuh
aku penyanyi, tapi aku juga dalam berkarya itu aku punya ego sendiri gitu loh. Betul. Dan egoku itu aku tidak hanya ingin memberikan karya yang asal populer, tapi memang benar-benar itu yang bagus dan berkualitas dan memang itu tuh dari hati. Dan yang kebetulan yang nanti itu masih belum ada hubungannya dengan hubungan aku dengan suami aku. Ini relate lagi nih, relate. lagi. Siapa tahu beruntung lagi kan. Emang harus kayak gitu kayaknya kalau Jadi, lagi. tentang betapa bahagianya aku dengan suami aku. Lebih ke situ sih. Senang deh pokoknya dengerin lagu-lagu kamu tuh. Tapi kan mengikuti dengan perkembangan zaman sekarang.